PT Maja Agung Latek Indo, calon emiten dengan kode SURI yang telah berdiri sejak tahun 1988 akan listing dengan menerbitkan saham baru sebanyak 1,27 miliar lembar. Harga penawaran umumnya antara 160 sampai dengan 170 rupiah dengan harga nominal saham 20 rupiah. Dengan demikian, PBV IPO mencapai 8 sampai dengan 8,5 kali. Dengan perkiraan perolehan dana hasil IPO sekitar 200 miliar. SURI tidak menerbitkan buaran, dan menurut saya hal ini lebih bagus dibandingkan dengan apabila menerbitkan buaran, namun akhirnya tidak efektif. Rencana penggunaan dana hasil IPO menurut saya juga cukup jelas. 100% digunakan oleh perseroan sendiri dengan alokasi 49% untuk capital expenditure atau pembiayaan modal dan 50% untuk operational expenditure atau untuk modal kerja yang disampaikan dengan cukup detail. Namun, meskipun telah berusia 36 tahun, menurut saya SURI listing pada momen yang tidak tepat karena dilakukan pada saat penjualannya turun cukup parah. Dari tahun 2021 ke 2022, penjualan SURI turun 72%. Dan dari tahun 2022 sampai dengan Mei 2023, bila disetahunkan, penjualan SURI turun lagi sebesar 77%. Wow, clear. Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya. Semangat sehat teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Sesuai dengan teori, salah satu karakter dari pengusaha adalah semangat untuk pantang menyerah. Bahkan, konon kabarnya, Colonel Sanders harus bangkit dan mencoba 1000 kali resep sebelum menemukan resep jitu masakan ayamnya, ayam KFC. Wow, semangat, semangat, semangat. Bagaimana dengan perusahaan yang listing? Saya khawatir OJK sebagai institusi yang seharusnya menyeleksi dan melindungi investor retail salah dalam memberikan motivasi kepada emiten yang telah listing. Saya khawatir OJK selalu memotivasi emiten yang listing dan boncos untuk bangkit dan melistingkan kembali perusahaan-perusahaan lainnya sampai berhasil mengeruk dana retail. OJK justru tidak melakukan blacklist terhadap kelompok usaha emiten tersebut, sehingga tidak jarang kita menemukan emiten yang boncos dengan pemilik dan pengelola yang itu-itu saja. Jeda tanggal listingnya pun tidak terlalu lama. Misalnya, WMUU yang listing di tanggal 2 Februari 2021 dengan WMPP yang listing di tanggal 6 Desember 2021. Harga sahamnya telah nyandar di Rp50 sejak April 2023. BEBS yang listing di tanggal 10 Maret 2021 dengan IPPE yang listing di tanggal 9 Desember 2021 serta SATA yang listing di tanggal 10 November 2022 juga telah nyandar di Rp50 sejak Juni 2023. Lalu, bagaimana dengan PT Maja Agung Latek Indo
calon emiten dengan kode SURI, ada beberapa hal yang menurut saya perlu dipertimbangkan sebelum mengkolek saham SURI. Yang pertama, tentang produknya. SURI bergerak dalam industri barang dari latek untuk kesehatan, di antaranya untuk sarung tangan, karet medis, untuk sarung kontrasepsi, untuk dot, untuk alat kompres, dan kateter urin. Sesuai dengan prospektusnya, visi perseroan adalah menjadi produsen sarung tangan terbaik di dunia dengan kualitas produk dan layanan yang luar biasa. Nah, ternyata produk SURI mirip dengan produk dari PT Halonicin, emiten dengan kode Halo, yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi alat-alat kesehatan yang menggunakan bahan baku dari latek atau karet. Halo berlokasi di Cikupa, Tangerang, sedangkan SURI berlokasi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Produk perseroan adalah sarung tangan latek medis yang dipasarkan di antaranya dengan merek Shamrock Glove dan MyGuard Group. Karena produknya mirip, saya coba cek PSP-nya, pemegang saham pengendali, dan saya dapatkan ternyata kedua emiten tersebut memang merupakan satu grup. Sehingga berikutnya saya bedah PSP-nya, pemegang saham pengendalinya. Yang kedua, PSP-nya, pemegang saham pengendalinya. SURI 99,99% sahamnya dimiliki oleh Hansen Yap. Sedangkan Halo yang telah listing sebesar 80% sahamnya dimiliki oleh Hansen. Ternyata Hansen alias Hansen Yap adalah orang yang sama. Hansen juga merupakan pemegang hak intelektual atas merek Shamrock Glove dan MyGuard Group. Pemegang hak intelektual tersebut bukan kedua emiten, namun Hansen alias Hansen Yap. Yang ketiga, dari sisi kepengurusan. Ada 3 irisan kepengurusan antara SURI dengan Halo, yaitu Louis Han Lawrence, Cenjo Lawrence, dan Emil Dalin. Louis Han dan Cenjo Lawrence, sesuai dengan catatan prospektusnya, merupakan saudara kandung. Yang keempat, tentang kinerja keuangannya. Menjelang listing, penjualan SURI turun cukup drastis. Dari 338 miliar di tahun 2021 menjadi hanya 93 miliar di tahun 2022 atau turun 72%. Dan dari 93 miliar di tahun 2022 menjadi hanya 9 miliar sampai dengan Mei 2023. Artinya, bila kita setahunkan, penjualan pada tahun 2023 mengalami penurunan kembali sebesar 77%. HPP, harga pokok penjualan, ditambah dengan buah, juga membengkak, mencapai 142% dari pendapatan penjualannya. Sehingga posisi laporan keuangan SURI pada Mei 2023 mengalami kerugian. Di sisi lain, turnover-nya juga melambat karena persediaannya membengkak. Dari 51 miliar pada tahun 2021 menjadi 68 miliar di Mei 2023. Padahal penjualannya menurun sangat drastis.
Akibatnya, umur persediaannya mengalami peningkatan dari hanya 50 hari menjadi 1.600 hari. Bagaimana dengan Halo? Menjelang listing pada tahun 2022, penjualan Halo juga mengalami penurunan dari 455 miliar di tahun 2021 menjadi hanya 140 miliar sampai dengan Juni 2022. Bila disetahunkan, mengalami penurunan 39%. Total harga pokok penjualan ditambah dengan buah sebesar 101% dibandingkan dengan penjualannya. Artinya, sampai dengan Juni 2022, Halo juga mengalami kerugian. Namun, menjelang listing, ada pendapatan dari hasil revaluasi aset yang nilainya mencapai 79 miliar. Sehingga, pada posisi Juni 2022, menjelang listing, laporan keuangan Halo untung dan meningkat cukup besar. Yang kelima, bagaimana dengan kinerja Halo sampai dengan saat ini? Halo listing pada 8 Februari 2023 dengan harga penawaran umum Rp100. Harga saham Halo sempat naik. Namun, sejak 20 Juli 2023, harga sahamnya terus turun di bawah harga penawaran umum yang Rp100. Dan saat ini, harga saham Halo telah nyandar di Rp50 sejak 30 Oktober 2023. Jadi, dengan produk yang sama, pemegang saham pengendali yang sama, pengurus yang relatif sama, dan kinerja keuangan menjelang listing yang menurut saya kondisi kinerja keuangan Suri lebih parah dibandingkan dengan Halo. Apakah Suri akan mampu bernasib beda dengan Halo? Teman-teman, jaga kesehatan untuk membuktikan apakah Suri dan Halo akan berbeda dengan WMUU dan WMPP, serta BEBS, IPPE, dan SATA. Sambil menebak, kira-kira bagaimana cara OJK memotivasi para emiten yang sedang boncos. Semangat ya! Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C dapat lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman yang lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.